Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangnya. Kita diberkati dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang gambar, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, terkait dengan makna. Apa sih makna gambar itu sebenarnya? Makna gambar bisa menyatakan aktivitas. Kalau kita lihat ada orang main bola, gambar main bola itu menunjukkan bahwa aktivitas dari gambar itu tentang bermain bola. Kemudian selain menyatakan aktivitas, bisa menyatakan suasana. Ada gambar yang dibuat wajah seseorang yang marah atau senyum, itu menyatakan suasana. Makna gambar juga bisa menyatakan waktu. Misalnya bulan di malam hari, ada matahari di siang hari, ada gelap, ada terang, menyatakan tentang waktu. Jadi gambar menyatakan tentang waktu. Gambar juga bisa menyatakan tentang ruang. Ruang, misalnya ada gambar gereja, maksudnya secara khusus terkait dengan ruangan-ruangannya, ruangan-ruangan kampus, tempat-tempat kuliah, dan lain sebagainya. Gambar juga menyatakan tentang keadaan. Ada gambar suatu keramaian, kerusuhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa makna gambar, bisa menyatakan aktivitas, bisa menyatakan suasana, bisa menyatakan waktu, bisa menyatakan ruang, bisa menyatakan keadaan. Nah, cuma hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah menerjemahkan gambar. Jika gambar tidak jelas, menjadikan kita bingung menerjemahkannya. Apa artinya sebenarnya gambar ini? Masalah yang kedua adalah salah menggambar. Akibatnya kita juga salah menerjemahkan. Masalah yang ketiga adalah gambar yang kurang bagus, mengakibatkan orang yang melihat gambar tersebut menjadi kurang senang. Yang keempat, ini menarik, gambar yang bagus dan jelas mengakibatkan kita menerjemahkan dengan pujian karena menyenangkan. Jadi jelas sekali masalah menerjemahkan gambar itu setidaknya terkait dengan 4 hal. Pertama, tidak jelas gambarnya salah, gambarnya kurang bagus, atau gambarnya justru bagus dan jelas. Hal terpenting dalam menggambar sebenarnya adalah sketsa atau pola yang harus sama sehingga diperoleh tujuan atau makna gambar yang jelas dan bagus. Manusia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sangat istimewa. Sebagai gambar Allah, dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Jadi imago Dei memberikan penekanan kepada gambar, sifat
karakter Allah. Misalnya, Allah Maha Kasih, maka manusia menunjukkan kasih. Allah Maha Adil, maka manusia mampu menunjukkan sikap adil. Allah Maha Benar, maka manusia mampu menunjukkan hidup benar. Tema renungan saat ini adalah Imago Dei atau gambar Allah. Terkait dengan Imago Dei, gambar Allah ini, beberapa hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah Imago Dei di dunia, menunjuk kepada Adam dan Hawa yang berdosa. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, Shelem Elohim, gambar Allah, menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Adam dan Hawa diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari kata bara, menciptakan. Setidaknya 3 kali muncul di ayat 27. Artinya penciptaan Adam dan Hawa adalah penciptaan yang langsung dari mulut Allah, tanpa sesuatu, sehingga dapat dinyatakan Adam dan Hawa adalah suci adanya. Imago Dei di dunia, yaitu Adam dan Hawa, awalnya memang suci, seperti Allah, namun kemudian berdosa. Kejadian 3 ayat 11 menyatakan firman Allah, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Kemudian ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan. Adam dan Hawa yang berdosa mewariskan dosa kepada semua manusia. Jelas di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dinyatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Imago Dei di dunia, Adam dan Hawa berdosa. Yang kedua, Imago Dei untuk dunia, yaitu Yesus Kristus yang berkorban menjadi penebus dosa. Kolose 1 ayat 15 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah Kristus memberikan kepastian pengampunan dosa. Perhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia adalah di dalam terang, ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jelas sekali bahwa Kristus yang adalah gambar Allah, Kristus memberikan kepastian pengampunan dosa.
Yesaya 1 ayat 18 memberikan penguatan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal yang sama juga dijelaskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Imago Dei di dunia, yaitu Yesus Kristus, memberikan kepastian pengampunan dosa, bahkan kepastian hidup kekal. Alkitab berkata di dalam Efesus 2 ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan beberapa teks lainnya juga memberikan penguatan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menjadi anak-anak Allah, mengalami pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah anaknya. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes 10:28 berkata, aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Imago Dei, gambar Allah. Pertama, Imago Dei di dunia, yaitu Adam dan Hawa yang berdosa. Kedua, Imago Dei untuk dunia, Yesus Kristus yang berkorban atau menebus. Yang ketiga, Imago Dei terhadap dunia, yaitu orang percaya atau umat Allah yang lahir baru yang menjadi saksi. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Orang percaya adalah gambar ciptaan Allah yang telah diperbaharui. Diperkuat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang lahir baru harus menjadi garam, harus menjadi terang, harus melayani. Mengapa? Karena Kristus menghendakinya. Orang percaya yang lahir baru harus menjadi garam. Galatia 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pastikan garam yang memberi impact, pengaruh, masih bisa dirasakan oleh orang lain. Orang yang lahir baru menjadi terang. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang bicara identitas kita di dalam Kristus sebagai orang yang sudah lahir baru. Pastikan terang yang ada pada kita bisa dilihat oleh orang lain. Orang yang lahir baru juga bukan hanya menjadi garam dan terang, tetapi juga melayani. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16 memperkuat, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pastikan kita berbuat sesuatu
untuk melayani sebagai tanda kita mengasihi Allah. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita paham sekali tentang imago Dei atau gambar Allah. Yang pertama, imago Dei di dunia, yaitu Adam dan Hawa yang berdosa. Yang kedua, imago Dei untuk dunia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penebus. Yang ketiga, imago Dei terhadap dunia, yaitu orang percaya yang lahir baru yang menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.